Um, nah, tadi kita udah membahas tentang bagaimana kita menemukan masalah, kemudian bagaimana kita menentukan judul penelitian, begitu ya. Dan yang ketiga, di bagaimana nih kita membuat latar belakang atau pendahuluan, karena pendahuluan adalah latar belakang, ada macam-macam gitu ya. Nah, dalam melakukan sebuah penelitian kita tidak terlepas dari pendahuluan, kemudian kajian teori, metodologi, begitu, karena ini satu kesatuan yang utuh yang saling berkaitan, begitu ya. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu latar belakang. Kalau konsep saya ya, sebenarnya ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ketika menyusun latar belakang, begitu ya. Ada 3 hal yang memang harus ada, begitu ya, harus ada. Kalau misalnya mungkin teman-teman atau Bapak Ibu guru punya konsep-konsep lain, ya silahkan dikombinasikan dengan punya Bapak Ibu gitu. Yang pertama yang harus ada, begitu ya, ketika kita menyusun latar belakang, harus ada kondisi idealnya ya. Jadi kita harus memaparkan kondisi ideal ini dikaitkan dengan tuntutan suatu teori atau hasil penelitian atau hasil seminar berkaitan dengan variabel penelitian, variabel yang kita teliti gitu. Kemudian yang kedua, kondisi sesungguhnya. Nah, kondisi sesungguhnya bagaimana kita sebagai peneliti mampu mengumpulkan data-data melalui pengamatan, melalui observasi itu secara langsung. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Bapak Ibu guru itu bisa melakukan observasi secara langsung di sekolah untuk apa? Untuk memperoleh data-data itu. Begitu. Kemudian yang berikutnya ada solusinya. Solusi apa yang bisa kita tawarkan dari masalah yang ditemukan? Oke. Begini ya. Jadi misalkan saya kasih contoh di sini. Contoh latar belakang ya. Judulnya saya tadi menggunakan formula ini, formula 1 seperti ini. Contoh judulnya misalnya saya melakukan penelitian tentang meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar kognitif biologi siswa melalui model problem based learning pada siswa kelas 11 IPA SMA Pancasila Sinta. Nah, baik, kita masuk pada contoh latar belakang. Di sini saya sudah menampilkan contoh judul dari suatu penelitian. Judulnya meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan hasil belajar kognitif biologi siswa melalui model problem based learning pada siswa kelas 11 IPA SMA Pancasila Sinta. Nah, karena di sebelumnya saya telah menyampaikan ketika kita membuat latar belakang, kita harus memperhatikan pola, pola yang tadi ada kondisi ideal, kondisi sesungguhnya, kemudian nanti ada solusi begitu. Nah, ketika di awal-awal sekali kita sudah menemukan masalah, kemudian kita menentukan judul yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut, kemudian kita membuat latar belakang, maka sebaiknya para guru, calon guru, kepala sekolah atau peneliti ketika membuat latar belakang, sebaiknya membuat pola terlebih dahulu, sehingga ketika kita membuat latar belakangnya lebih gampang, lebih enak, lebih terarah begitu. Saya contohkan yang seperti tersaji di layar komputer Anda semua, bahwa di sini paragraf pertama dari judul tersebut saya mau memaparkan apa dulu. Oh, ternyata saya mau memaparkan tentang kemampuan memecahkan masalah. Nah, kemampuan memecahkan masalah seperti apa yang mau saya paparkan, ya berkaitan dengan kondisi ideal. Artinya secara teori kondisi ideal terkait kemampuan pemecahan masalah seperti apa, maka kita paparkan di sana. Kemudian tentunya ketika kita membuat latar belakang, antar paragraf itu harus berkesinambungan, harus sinkron gitu. Maka ketika kita sudah berbicara tentang kemampuan memecahkan masalah berkaitan dengan kondisi idealnya, maka kita harus memaparkan atau menampilkan terkait dengan kemampuan memecahkan masalah berkaitan dengan kondisi sesungguhnya. Nah, di mana kita bisa menemukan atau mendapatkan data terkait dengan kemampuan memecahkan masalah, yaitu tadi melalui observasi. Maka guru, kepala sekolah, calon peneliti, calon guru ketika ingin melakukan penelitian untuk membuat latar belakang,
wajib hukumnya melakukan observasi. Nah, observasi itu apa tujuannya tadi? Untuk memperoleh informasi, memperoleh data, supaya bisa kita masukkan di latar belakang pada poin kondisi sesungguhnya. Nah, karena di judul itu ada dua variabel, kemampuan memecahkan masalah dan hasil belajar, maka paragraf pertama dan kedua saya memaparkan kemampuan memecahkan masalah terlebih dahulu. Baru paragraf ketiga dan keempat saya memaparkan terkait hasil belajar kognitif. Konsepnya sama, bahwa poin pertama kita harus memaparkan terkait dengan kondisi ideal. Nah, kondisi ideal ini berkaitan dengan teori. Teorinya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hasil belajar kognitif itu. Nah, secara teori akan memaparkan secara ideal bagaimana hasil belajar kognitif gitu. Nah, setelah dipaparkan kondisi ideal berkaitan dengan hasil belajar kognitif, maka kita wajib hukumnya memaparkan berkaitan dengan kondisi sesungguhnya terkait hasil belajar kognitif. Sama konsepnya dengan yang kemampuan memecahkan masalah. Untuk mendapatkan hasil belajar kognitif, kita melakukan observasi. Observasinya kemana? Ke sekolah. Bisa kita bersama-sama dengan guru di ruangan, melakukan observasi, wawancara, meminta data hasil belajar kognitif ke guru, sehingga data-data kita peroleh, nanti kita analisis. Nah, tentunya kalau PTK berarti kan ada masalah ya, ada masalah maka kita mencoba untuk memperbaiki. Maka data-data yang kita peroleh tentunya data-data berkaitan masalah ya, masalah kemampuan memecah masalah, masalah belajar kognitif. Nah, dari masalah-masalah itu maka kita harus memaparkan solusi begitu. Solusinya apa? Yang model PBL. Maka yang harus kita paparkan di sana berkaitan dengan teori PBL itu sendiri. Kemudian boleh kita paparkan bahwa untuk memperkuat bahwa pernah dilakukan hasil penelitian terlalu berkaitan dengan PBL. Begitu. Boleh hasil teori tertentu tentang PBL, kemudian didukung dengan kajian penelitian yang terdahulu. Misalnya pernah melakukan penelitian PBL di sini dan seterusnya. Begitu. Nah, tadi di sebelumnya saya juga menyampaikan ini minimal begitu ya, minimal yang harus ada dalam latar belakang kondisi ideal, kondisi sesungguhnya, dan solusi. Nah, jika Bapak Ibu ingin menyisipkan atau menambahkan upaya apa saja yang pernah dilakukan oleh guru namun belum berhasil, itu boleh. Sebelum kita memaparkan paragraf terakhir berkaitan dengan solusi yang ditawarkan. Begitu ya Bapak Ibu ketika membuat latar belakang. Harapan saya ketika sudah melihat pola ini, Bapak Ibu tidak lagi mengalami kesulitan dalam membuat latar belakang. Ingat, yang terpenting ketika kita sudah ada topik yang akan dipaparkan, sebelum sebelum kita menulis, kita harus mencari referensi sebanyak-banyaknya ya berkaitan dengan variabel penelitian yang akan kita teliti. Nah, setelah kita mendapatkan sebanyak mungkin teori terkait dengan variabel yang akan diteliti, kita baca, kita kasih tanda mana yang akan nanti kita kutip dan seterusnya, baru kita membuat pola latar belakang, baru kita menulis. Nah, jangan menulis dulu, baru mencari referensi, jangan seperti itu. Nanti Bapak Ibu akan kesulitan. Lanjut ya, Bapak Ibu. Ini saya tampilkan contoh dari judul di atas ya, paragraf pertama. Dan berbicara tentang kondisi ideal berkaitan kemampuan memecahkan masalah. Contoh di sini ya, kemampuan memecahkan masalah merupakan salah satu tolak ukur kualitas orang di zaman modern ini. Kemampuan memecahkan masalah adalah proses dasar untuk mengidentifikasi masalah, mempertimbangkan pilihan dan membuat pilihan informasi. Nah, ini kan teori. Nah, lalu coba lihat kalau di paragraf di kalimat terakhir, dalam pembelajaran sains, selain mengajarkan memahami pengetahuan dan mengaplikasikan pada hal baru, siswa juga perlu diajar mengembangkan kemampuan mental sehingga terbiasa berpikir secara ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan kondisi ideal berkaitan kemampuan pemecahan masalah terhadap pada siswa. Begitu. Lalu paragraf kedua saya membicarakan apa? Data sesungguhnya, kemampuan pemecahan masalah. Kondisi sesungguhnya berkaitan dengan pemecahan masalah diperoleh dari observasi yang dilakukan. Kita paparkan. Kondisi realnya kemampuan pemecahan masalah siswa itu bagaimana. Paparkan dengan baik di
paragraf itu. Lalu ini contohnya silahkan dibacakan sendiri karena cukup panjang. Lalu paragraf ketiga, karena dua variabel seperti yang sampaikan tadi, hasil belajar kognitif, saya berbicara tentang kondisi ideal terkait hasil belajar kognitif. Ya, kondisi ideal secara teori begitu, kemampuan belajar kognitif bagaimana. Baru setelah itu kita paparkan kondisi sesungguhnya berkaitan dengan hasil belajar kognitifnya bagaimana. Apakah sudah memenuhi kriteria yang ditentukan sekolah atau belum? Kalau belum, berapa siswa yang belum, begitu. Sehingga itu menjadi masalah. Nah, perlu kita paparkan juga kenapa kayak gitu. Kenapa hal itu terjadi? Gitu. Faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar. Sebenarnya pada pemecahan masalah juga harusnya bisa tambahkan satu paragraf. Mengapa nih kemampuan pemecahan masalah siswa ini bermasalah? Nah, lalu ketika sudah dipaparkan kondisi real ini, kita sampaikan solusi. Nah, solusi ya berkaitan dengan teori PBL. Nah, PBL ini menjadi salah satu alternatif solusi untuk dapat memecahkan permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, permasalahannya apa? Berkaitan dengan rendahnya kemampuan pemecahan masalah dan rendahnya belajar kognitif. Nah, gambaran sederhana dalam membuat latar belakang seperti itu. Maka saya sampaikan di awal bahwa ketika Bapak Ibu ingin menambahkan pola tertentu, silahkan. Bisa tambahkan dengan upaya yang pernah dilakukan oleh guru namun belum berhasil, boleh dibuat satu paragraf tersendiri baru solusi. Begitu ya Bapak Ibu, selamat mencoba untuk membuat latar belakang. Semoga dengan mengikuti ini bisa lebih gampang membuatnya. Lalu ini fokus penelitian ya. Poin berikutnya fokus penelitian adalah latar belakang, fokus penelitian. Sebenarnya ini bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Ini tergantung kepada instansi Bapak Ibu masing-masing. Karena yang perlu kita ketahui bahwa setiap instansi itu memiliki yang namanya sistematika yang berbeda. Misalnya STKIP dengan Untan, pasti sistematika dalam pembuatan karya tulis ilmiah, sistematikanya bisa saja berbeda, begitu ya. Nah, maka Bapak Ibu harus mengikuti kaidah-kaidah yang terdapat pada instansi Bapak Ibu. Nah, seandainya ini ada fokus penelitian, berarti fokus penelitian itu memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik bahasan, topik pokok yang hendak diungkap atau digali dalam penelitian. Ini disesuaikan dengan yang terdapat pada judul Anda. Misalnya tadi topiknya berkaitan kemampuan pemecahan masalah, kemudian hasil belajar kognitif, kemudian bisa kalau mau mengkaji ada respon, bisa tambahkan respon. Artinya hal-hal yang ingin begitu ya, hal-hal yang ingin diungkapkan dalam penelitian Bapak Ibu. Nah, seperti contoh judul tadi kan berarti hal-hal yang diungkapkan berarti ya pertama tentang kemampuan pemecahan masalah, yang kedua tentang hasil belajar kognitif. Nah, kemudian melalui apa? PBL, tapi PBL boleh diungkapkan juga, begitu ya. Jadi tinggal dideskripsikan saja pada poin itu. Nah, lalu ini contohnya ya, mendeskripsikan keterlaksanaan pembelajaran. Kalau misalnya kita mau melihat bagaimana terlaksana dan pembelajaran menggunakan PBL atau tidak. Kemudian mendeskripsikan kemampuan memecahkan masalah dengan belajar kognitif biologi dan seterusnya. Mendeskripsikan bagaimana peningkatan kemampuan memecahkan masalah. Itu adalah fokus penelitian akan kita ungkapkan ya, atau fokus penelitian akan kita gali sebanyak-banyaknya, sedetail-detail sehingga dapat terpecahkan masalah-masalah itu. Lalu berikutnya ada rumusan masalah. Bagaimana ya ketika kita ingin membuat rumusan masalah? Nah, ya caranya ya, yang pertama ya kita harus merumuskan secara jelas, spesifik dan operasional, begitu ya. Masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, kemudian rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empiris, rumusan masalah menunjukkan secara jelas subjek dan atau lokasi penelitian. Ini contoh. Contoh dari judul yang ada tadi, rumusan masalah pertama, bagaimanakah keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model problem solving untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas 11 IPA SMA Pancasila Sintang. Yang kedua, bagaimanakah kemampuan memecahkan masalah dan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas
11 IPA SMA Pancasila melalui penerapan model problem based learning. Yang ketiga, bagaimana peningkatan kemampuan memecahkan masalah dan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas 11 IPA SMA Pancasila Sintang melalui penerapan model problem based learning. Nah, tadi sesuai dengan yang di sebelumnya bahwa harus jelas, spesifik, harus bentuk kalimat tanya, bisa diuji secara empiris, menunjukkan lokasi penelitian. Nah, ini sudah merangkum itu semua. Rumusan masalah ini sudah cukup spesifik, jelas, kemudian menggunakan kalimat tanya, kemudian dapat diuji secara empiris. Artinya, dari rumusan masalah ini dapat kita peroleh datanya, data-datanya diperoleh menggunakan instrumen-instrumen tertentu, begitu. Ya. Tentunya ketika Bapak Ibu membuat rumusan masalah juga harus mempertimbangkan bisa nggak data-data ini diperoleh. Data-data ini diperoleh dengan menggunakan apa? Kalau nggak bisa ya jangan dibuat. Gitu. Jadi diganti dengan rumusan masalah yang memungkinkan Bapak Ibu untuk memperoleh data-datanya. Gitu. Jangan sampai membuat rumusan masalah sebanyak-banyaknya, tetapi Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan datanya. Ini kan sangat parah. Gitu. Lanjut ya. Tujuan penelitian seperti biasa bahwa ketika kita membuat tujuan penelitian berarti harus disinkronkan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, maka tujuan penelitian juga harusnya dibuat 3. Maka tadi rumusan tujuan penelitian ditulis dalam bentuk pernyataan itu berbeda dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah tadi dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, ada kalimat tanya, tapi kalau tujuan penelitian dalam bentuk pernyataan, itu yang harus digarisbawahi. Kemudian kemukakan pembaharuan atau peningkatan seperti apa yang dikehendaki. Jadi harus dimunculkan bahwa mau peningkatan seperti apa yang peneliti kehendaki dari penelitian ini. Gitu. Maka saya garis bawah di sini sesuaikan dengan rumusan masalah. Itu yang harus diingat ya. Lanjut berkaitan dengan manfaat. Nah, biasanya kalau dalam melakukan penelitian tentunya peneliti itu harus memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, karena kita melakukan penelitian tentang PTK berarti dengan melakukan penelitian tindakan kelas ya harapannya ya penelitian ini bermanfaat bagi siapa? Bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, gitu ya. Dalam apa? Dalam meningkatkan kualitas proses nanti pelajaran dilakukan. Nah, maka nanti dibuat secara spesifik bahwa manfaat bagi siswa apa. Nah, dengan melalui penelitian tindakan kelas yang dilakukan dengan judul ini diharapkan bahwa siswa mampu, ya, mampu untuk apa-apa. Artinya dikaitkan juga dengan variabel penelitian yang kita teliti. Begitu juga untuk guru dan sekolah. Gitu ya, Bapak Ibu, saya pikir ini tidak terlalu susah. Kita lanjut yang berikutnya. Definisi istilah atau operasional, begitu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mendeskripsikan makna variabel utama dalam penelitian, mengacu kepada bagaimana mengukur suatu variabel. Maka jelas dari judul yang saya sajikan tadi bahwa kita harus mampu mendeskripsikan variabel-variabel utama dalam penelitian. Tadi ada apa? Ada kemampuan pemecahan masalah, kemudian ada hasil belajar kognitif, kemudian ada model PBL. Maka kita harus deskripsikan apa itu kemampuan memecahkan masalah, kemudian indikatornya itu apa saja, kemudian alat untuk mengukur kemampuan memecahkan masalah apa saja. Jadi ketika kita memaparkan definisi operasional, itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, konsepnya apa itu, kemudian kalau berkaitan dengan indikatornya apa saja, kemudian alat ukurnya apa. Nah, maka kalau berbicara tentang hasil belajar juga begitu. Apa itu hasil belajar kognitif, kemudian tingkatan hasil belajar kognitif apa saja yang akan diukur, kemudian alat ukurnya apa. Nah, kalau ini model pembelajaran PBL itu apa, tahapan-tahapan PBL-nya apa, nanti alat ukur untuk PBL ini bagaimana, kan siapa tahu ada alat ukur yang digunakan. Ya tadi, kalau mau melihat keterlaksanaan pembelajaran, berarti menggunakan lembar keterlaksanaan pembelajaran, begitu, itu mengukur terlaksana atau tidak PBL-nya, begitu. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika membuat atau menuliskan berkaitan dengan definisi operasional. Apa sesuatu itu terkait dengan variabel,
indikatornya atau langkah-langkahnya apa, kemudian alat ukurnya apa. 3 hal itu yang memang harus diingat.